Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Ya, hello guys. Pada hari ini kita mau interview nih teman kita yang bernama Timothy Glenn Parengkuan. Kita mau dengar kisah suksesnya. Dia ini dari kecil berjuang bersama keluarganya dan sekarang bisa kuliah di Inggris. Dan kita tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. So, nggak usah lama-lama lagi. Mari kita panggil teman kita hari ini, Glenn Parengkuan. Halo bro, apa kabar bro? Rick, Ya? Bro, itu baju nggak dipakai bro? kapan nih? Hah? Panas bro, Hah? Panas bro? Oh, panas. lu emang apa namanya? Kenapa tuh AC-nya mati? Kagak, cuacanya udah parah. Lu tau nggak udah apa sini? Berapa? 27. 27 derajat, belum dibanding Jakarta. Di sini gersang bro, dry, gersang banget. 3. Asli? Nih ya, Jakarta panas, ada cuaca. Sini panas, gak ada cuaca. Di Jakarta panas ada angin. Hah? Di sini panas gak ada angin bro. Oh, sih. Itu berarti panahnya udah kering banget, udah berdebu banget ya. Iya pak, makanya gue debu banget bro. Gue sampai bete banget nih. Ini bro, kita Makanya- mau bagi sharing aja ya sama teman-teman yang nonton ya suatu saat ya. Kan gini bro, lu kan gue dengar nih dari cerita lu gimana sih bro dulu itu orang yang kayak gimana sih pas kecil gitu, maksudnya apakah lu Oke, udah kan dari kehidupan keluar gua, bro. sekarang kan gini bro, lu kan udah kuliah di Inggris, lu hebat, lu mau lanjut S2 lagi kan di Inggris kan. Dia. Ya, as you know, I want to continue my further study juga di Kanada for a master degree. Tapi I'm amazed with your story gitu. Lu gimana sih dari kecil, keluarga yang kayak gimana gitu, tolong ceritain deh, bro. Gue dari awal deh. Ya. Dulu keluarga gue tuh top from bottom lah. Jadi benar-benar orang tua gue tuh tinggal di awal tuh waktu gue kecil, waktu gue lahir. Hah? Orang tua gue tuh tinggal di kos-kosan, ya kan? Ya? Di kos-kosan. Terus jadi orang tua gue itu pas tinggal kos-kosan tuh orang tua gue sebenarnya udah punya pekerjaan tetap gitu loh. Cuman istilahnya belum naik banget gitu loh. Oke. Nah, tapi orang tua gue tuh pinter gini. Waktu zaman gue masih istilahnya baru lahir, waktu masih tinggal di kos-kosan lah. Nyokap gue tuh anaknya rajin nabung, makanya waktu sempat ada krisis itu, setelah itu kan krisis krisis moneter nggak sih, gue lupa, 98-an baru bisa beli rumah gitu kan, dengan nabung itu akhirnya bisa beli rumah gitu. Jadi tahap awal gue begitu. Terus kayak perekonomian itu udah mulai naik, di mana kayak orang tua gue tuh, bokap nyokap gue tuh, yang pertama ya bokap gue dalam karirnya udah meningkat kan. Dulu awal jadi pegawai karyawan, sekarang punya perusahaan pajak. Zaman itu punya perusahaan pajak. Oh, jadi dulu karyawan di perusahaan biasa nih, bro? Iya, dulu bokap gue perusahaan biasa. Lu kerja di ini bro, di Jaksel. Gue lupa PT-nya apa. PT-nya apa? Deket ini bro, lu tahu Sabang nggak? Daerah Sabang. Oh, tahu. Yang dekat Jalan Jaksa dan sebagainya, yang Iya, kita pernah makan sate di situ kan? Ingat gak? Benar. Iya, betul. Dulu bokap gue di situ. Terus? Terus bokap gue keluar, Hah? mengundurkan diri karena dulu ada ribut lah sama teman sepantarannya. Dan akhirnya bikin. Di situ posisi bokap jadi apa tuh? Udah lumayan belum? Waktu ikut orang masih ya belum banget gitu loh, tapi udah oke lah gitu loh.
Cuma bukan karena waktu itu ada perselisihan, ada yang keluar dari perusahaan, Oke. diriin perusahaan baru gitu. Oh, langsung di perusahaan tuh. Itu perusahaan pertama perusahaan apa? Pajak, Oh, tax consultant. tax consultant benar. Oh, berarti sadar pekerjaan bokap yang sebelum dia keluar ini berarti di bagian taxation ya. Benar, taxation. Oke, terus Nah. cerita gimana nih dari konsultan pajak pertama? Pertama bokap gue megang bagian ya, misalnya setelah dia keluar kan dia bikin bentuk pajak gitu kan, bikin perusahaan pajak. Tapi tugas dari pajaknya ini di bidang apa ya, kayak konsultasi gitu loh. Jadi misalkan ada pajak segini, terus gimana caranya supaya pajaknya itu nggak kenanya gede gitu loh. Oke, itu namanya tax planning ya. Terus Tax planning, benar. Tax planning. Dia fokus bokap gue tuh lebih ke tax planning karena di zaman dulu itu direktur pajak itu belum transparansi seperti sekarang betul. gitu. Pertama itu. Dan Belum zaman lagi itu tuh belum lagi sangat- sistem yang desainnya sangat dulu tinggi. semakin rumit ya, Bro. Dulu sistem yang dulu tuh masih ribet ya. Masih beberapa ada orang doang Iya, yang ngerti. Sekarang kan udah praktis gampang kan. gitu. Heeh. Benar, gampang. Terus Kalau nyokap dulu pegawai di Ukrida dulu. Ukrida. pegawai. Hmm. Oke. Kerja abis itu nyokap gua pas gua di itu pangkatnya udah naik tuh dari pegawai. Dia terakhir itu sebelum dia keluar dia jadi direktur keuangan dia di Ukrida. Di Ukrida. Iya, yang itu yang Ukrida dekat itu loh. Semak 1 Nabur Sleepy. Iya. Itu yang punya satu yayasan juga nama Semak Satu kan? Iya benar. Cuman setelah adik gue lahir, Heeh. yang pertama nyokap gue berhenti merantau, bukan karena bokap gue pengen nyokap gue fokus ke anak gitu. Ya. Berhenti sementara. Terus lanjut, ya gue punya rumah lah yang di lumayan lo pernah datang itu loh. Yang Sebelumnya, E315 yang pertama. ya? Heeh. Iya benar. Terus? Situ bro. Terus perjalanan misalnya dulu tuh cukup lah hidupnya gitu loh. Jadi udah ada mobil, ya mobilnya ya misalnya mobilnya yang sederhana lah, maksudnya yang misalkan orang pada umumnya punya gitu loh. Kayak Ya, Avanza lah. Avanza, benar. Belum beli yang naik lah gitu. Mercedes Benz. Dulu tuh terakhir bisa beli itu ya karena bokap gua punya di zaman itu bisnisnya sangat menjanjikan lah gitu loh, promising banget. Jadi punya klien banyak sehingga tingkat pendapatannya kan tinggi gitu loh. Dan situ baru bokap gua investasinya beli ke mobil yang udah mulai naik lah, kayak Mercy gitu-gitulah zaman itu. Oh, iya. Tapi gue ngerasain bahwa gini bro, bukan masalah itu sih, tapi kayak bagaimana tuh kalau kita ngomong soal logika kan keuletan seseorang gitu kan, kayak dari awal gitu sampai apa istilahnya, jadi kalau apa gimana ya, dalam satu bisnis tuh yang gue belajar dari bokap gue tuh kayak pertama kegigihan ya gitu loh. Ya, Kedua tahu peluang. Opportunity. Karena bokap gue tuh waktu itu tahu peluang. Di zaman itu peluangnya besar banget untuk konsultan ya zaman itu. Ya. Sama ketiga, ya, jadi tangan dingin di situlah itu. Jadi dia tahu marketing gap-nya lah gitu. Market gap maksudnya. Market gap. Terus apa lagi ya? Istilahnya juga beruntung menikah dengan nyokap gue yang notabene emang apa ya, yang hemat gitu loh secara keuangan. Itu paling penting ya. Ya. Jadi guys, ini paling penting ya, kalau kita mau sukses, pilihlah istri yang bisa memanage keuangannya. Ya, itu paling penting kan. Cuma cantik doang. I think kalau seandainya lu mau kerja gaji lu 10 juta gitu, tapi kalau seandainya istri lu boros, pasangan lu boros, ya sama aja itu akan habis terus. Ya ibaratnya kita nggak berharap, kamu nggak boleh nggak beli ini beli itu, boleh aja, tapi kalau keuangannya udah steady, benar ya? Benar, kalau udah steady baru. Nah, oke, jadi pemilihan pasangan hidup itu penting banget kan? Jadi ya benar. Jadi pasangan hidup itu penting. Itu juga termasuk kunci juga lah untuk orang berhasil gitu loh. Iya, betul. Karena di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita yang luar biasa. Setuju ya, Bro ya? Benar. Itu secara logika benar. Kalau secara rohani ya
ya keintiman sama yang di atas tuh juga perlu gitu loh. Siap, betul. Jadi dalam segala usaha tuh pasti menyertakan Tuhan juga melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Itu Ya juga kita harus melibatkan Tuhan juga, itu karir the best. seseorang. Gitu ya. Loh, itu dapat dari orang tua gue. Terus singkat cerita, waktu gue menduduki istilahnya udah SMP lah gitu loh, singkat ceritanya gue udah menduduki bangku SMP. Bokap istilahnya udah mengalami peningkatan gitu, kayak karena bisnis yang pertama udah mulai berhasil, mulai untuk mencoba bisnis baru. Dan nyokap gue kan nggak bisa diem, jadi nyokap gue pengen berusaha juga kan, pengen berusaha. Jadi waktu betul. SMP itu bokap gue juga mendanai nyokap gue untuk mendirikan usaha. Dulu nyokap gue tuh pengen punya bakery gitu. Di zaman dulu tuh bakery itu juga sebenarnya banyak, cuman tidak seperti sekarang gitu loh. Nah, waktu itu sekitar tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Waktu gue SMP tuh 2000-an guys, 2010-an kayaknya bro. Oh, itu baru bakery itu baru di develop tuh. Iya. Sebenarnya udah banyak sih kantin-kantin yang menjual roti itu udah banyak ya. Cuman in general ya udah banyak. Cuman kayak nyokap gue tuh ingin membuat apa ya, untuk buka usaha buat menopang keluarga gitu. Oke. Jadi karena nyokap gue punya keahlian punya skill lah gitu loh, punya skill dalam bakery, jadi nyokap gue bikin usaha di situ untuk istilahnya menopang bokap. Jadi pendapatan keluarga bukan tergantung bokap juga, tapi nyokap juga terlibat gitu. Oh, that's good. Ya jadi guys, ingat guys, kita balik lagi ya yang tadi ya, pemilihan pasangan hidupnya ya. Ini jujur nih, bokap bisa sukses karena ada pasangan hidup yang luar biasa, benar gak? Bokap, benar. Jadi Cari istri yang mau usaha juga sih bro. Betul, yang right. Kerja. That's right. Memang ya kalau selain nabung ya. Because I know your father has a responsibility and integrity to his work ya. Jadi kan kalau gue lihat ya dari bokap lu, memang semua keuangan bokap itu berusaha untuk menjamin keuangan keluarga, benar ya. Tapi kita lihat guys, nyokapnya nggak cuma leha-leha di rumah, tapi she tried to create something, benar ya. She attempted to create something ya, to explore her talents. Jadi jangan cowok-cowok nih, buat cowok-cowok jangan cari cewek ya, waduh yang cantik deh gitu-gitu dilihat. Ya ngasih, ya oke lah cantik, tapi suatu saat pointless, benar. Iya, 10 years later, I think it will go, right? Yeah, the beauty of the person, especially the girl, will be shrinked. Yeah, that will shrink it. Oke, jadi kan ya kalau seandainya karakter itu yang tidak pernah akan hilang, benar ya, setuju ya bro ya. Sehingga kalau orang yang udah punya karakter gigih ya, dia akan explore terus kemampuannya, dia nggak akan karakter personality itu penting, benar. Ya, walaupun secara facility udah dapat dari bokap semuanya pada masa itu kan. Oke. Terus gimana bro, lanjut lagi bro, ceritanya dari nyokap gimana? Lanjutnya itu akhirnya waktu gua pas di SMP, istilahnya selain bokap karirnya udah bagus seperti tadi sebelumnya gua ceritain, nyokap juga istilahnya udah kita seperti sebelumnya gua cantumin itu, akhirnya gua bisa berada di ekonomi yang lebih baik gitu loh, bisa beli rumah baru. Beli mobil yang dulu cuman seadanya, tapi sekarang bisa beli mobil yang agak oke lah gitu. I know your car is very good. Ya. Terus? Iya, ngerti kan. Akhirnya gue beli, ya tau lah. Terus singkat cerita, waktu gue SMA, biasanya kalau orang berbisnis tuh pasti pasti pengen mencoba suatu hal baru. Sebenarnya nggak salah gitu loh. Ya, betul. Benar, nggak salah gitu. Jadi bokap gue pas SMA itu udah, menurut gue tuh puncak di mana kayak secara karir udah paling on the peak lah, bilangnya apa ya, udah di ujung gitu. Udah tingginya di zaman gue SMA. On the top. Jadi bokap gue udah punya dulu mendirikan pabrik bersama temennya. Jadi koneksi itu perlu bro dalam satu bisnis. Betul. Tambahan kayak bokap gue bisa punya pabrik tuh karena punya koneksi sama orang-orang yang istilahnya yang cukup gitu loh. Gitu.
kayak sampai akhirnya dia bisa me-expand apa ya bilangnya, memperluas bisnisnya sampai ke pabrik gitu. Oke. Dan seiring berjalan waktu gitu ya, kadang tuh kalau berteman tuh perlu berpilih-pilih gitu loh. Perlu ya kan. Jadi Ya betul. Yang bisa bawa kita untuk lebih maju, benar ya? lebih maju. Ya. Ya, I think your father's friend ya, mereka semua tuh luar biasa ya. Jadi mereka ada yang pengusaha ini, pengusaha itu. Jadi kan bokap artinya ada yang men-trigger gitu loh untuk mencoba something new, benar ya? Ya itu sih. Ya sampai di situ ya. Nah tapi ya from that story ya ada benang merahnya sih. Satu, the God's will on your family itu penting banget, bener kan? Jadi kita harus namanya building communication ya sama yang di atas gitu ya. I think in my opinion ya, we should make a vertical relation with our Intimacy sih lebih tepatnya. ya, intimacy betul. Ya, we just like Bisa. doa pagi gitu kan, morning prayer. Benar. And then kampus itu banyak nih, gak usah di Inggris, di Indonesia pun ada gitu kan. Benar. Apa yang membuat lu dan orang tua lu memutuskan gitu loh, harus ke UK gitu. Nah itu jadi gimana? gini alasan gue dan orang tua gue. Pertama, sebenarnya untuk mata pelajaran, segi pelajaran itu semua sama, baik di Inggris dan Indonesia sebenarnya sama, nggak beda jauh. Waktu itu gue juga pernah banding untuk segi kualitas. Tapi di sini tuh mengajarkan untuk lebih berpikir secara praktikal, lebih ke analisis. Jadi bukan sekedar teori. Kalau di Indonesia kan lebih ke teori gitu loh. Lebih fokusnya ke aplikasi. Itu yang membuat gue ambil ke Inggris pertama itu. Terus kedua, selain pelajaran ini tadi kan pas segi pelajaran. Kedua dari segi lingkungan, ya environment, lingkungan tuh masyarakat di sana kan lebih majemuk kan, diversity banget gitu, lebih diverse dan istilahnya orang-orang tuh berbagai budaya tuh ada, baik bukan hanya Asia doang gitu loh. Jadi ada baik juga Eropa, bule lah kita bilang gitu loh. Ada orang hitam juga, ada orang India, orang Arab, orang misalnya berbeda-beda negara. Dari gue sekolah di situ tuh gue lebih open minded gitu. Jadi gue bisa membuka pikiran gue untuk bahwa gini loh cara bergaul dengan berbeda negara. Begini loh cara bergaul dengan berbeda negara. Bagaimana gue bisa menyingkapi gitu loh. Karena nanti dalam kehidupan kedepannya kalau lu buka bisnis pasti lu nggak mungkin ngadepin orang lokal doang, tapi lu ngadepin orang-orang asing yang misalnya di luar foreigners. Ya, unfamiliar dalam arti tuh kayak tidak seperti biasanya gitu loh. Dan juga itu membantu gue tuh kayak gue bisa menambah hubungan internasional gue terhadap negara orang-orang berbeda, melatih gue gitu. Gini cara menyingkapinya gitu. Jadi kalau seandainya gue membuka bisnis secara internasional itu sangat membantu sih gitu. Iya. Jadi pertama kenapa kuliah di luar negeri? Pertama pergaulan itu internationally gitu kan ya. Internationally. Iya gitu ya. Soalnya kalau untuk pelajaran menurut tuh sama aja ya bro ya, setuju nih kita ya. Setuju. Jadi kalau mau kuliah di Untar pentingnya atau di Harvard, esoknya sama aja dong sebenarnya kalau untuk mata kuliah. Benar ya bro? Cuma bedanya lebih praktikal. Benar. Bedanya lebih praktikal aja gitu kan. Praktikal. Iya. Praktikal sama research-nya paling yang beda ya. Penelitian. Itu akhirnya benar. Nah setelah itu selain alasan pertama kan karena pergaulan itu internationally. Yang kedua itu apa lagi bro? Selain itu? Selain pelajaran dan pergaulan ya. Kalau di luar tuh lebih kita belajar untuk mandiri sih. Bagaimana kita mengatur keuangan. Yep, that's right. Jadi kalau di Indonesia kan serba murah gitu loh. Jadi gampang. We can buy anything in Indonesia lah. Oke kan kalau di negara gue sekarang itu kan yang gue tempatin, maksudnya bukan negara gue tempatin itu sekarang emang istilahnya kan serba, kalau kita bandingkan dengan mata uang kita kan agak tinggi gitu. It's quite far. Jujur aja gitu, jadi agak susah. Mau nggak mau kita harus ingat gitu. Jadi gue belajar untuk mengelola uang gitu. Money management. Gitu. Ya money management and hidup lebih mandiri ya. Jadi kayak kita mesti
masak gitu ya dan sebagainya ya. masak. Jadi melatih gue untuk skill masak. Dulu gue waktu di Indonesia nggak bisa masak bro. Gue juga nyobain makanan di restoran juga. Nggak sering tapi ya cukup banyak lah. Tapi kalau dalam segi rasa enaknya masaknya sendiri sih. Karena banyak bumbu-bumbu yang di restoran tuh yang kurang gitu. Because we are Indonesian, right? It's like it's a bit of typical- flavor, I think. Typically. Ya. Iya, Kalau kita benar. Jadi rempah-rempah tuh paling kaya Indonesia sebenarnya. Setuju ya bro? Kayak kita makan rendang. seasoning kita, Heeh. iya, benar. Rendang dan lain-lain itu cukup kaya. Jadi waktu kita, misalkan lu gitu nanti sekolah di luar gitu kan, ke depannya pasti lu bakal kaget, lu bakal shock. Apa sih culture shock lebih ke makanan sih? Karena Iya. dia lack of seasoning, Hah? firstly ya. Dia lack most of the food ya lack Iya, of iya. seasoning. Jadi kayak you have to get used to it. You have to familiar. Kayak benar-benar harus terbiasa gitu loh. Kalau misalnya kok agak asin banget gitu loh, agak kurang gitu loh. Itu sih pertama itu. Terus juga jadi kedua tuh kadang gini bro, saat lu pindah mungkin, gue cerita pengalaman gue, itu pasti ada rasa-rasa kangen dengan makanan Indo. Tetap di luar pun pasti lu cari makan Indo, nggak bakal bisa dipisahkan makan Indo gitu. Tapi ada makanan Indo pasti ada, di semua negara ada. Tapi satu hal, beli makanan Indo tuh di luar tuh enak, tapi jangan sering-sering karena mahal. Harganya cukup mahal dibanding makan di Indonesia. Jadi kalau makan di Indonesia tuh lebih baik makan di Indonesia. Kalau mau cari makan Indonesia ya. Gitu. Iya, karena kan kalau makan Indonesia sendiri kan tipikalnya kan yang tadi kan rich of seasoning, rich of flavor dan sebagainya. Mereka mungkin cost-nya juga besar kalau masak di luar. Karena kan kalau kita masak kayak contoh kayak Isenda gitu lah ya, kayak inti dari pembicaraan kita hari ini, kita harus melakukan penyerahan hidup ya. Kita hidup itu harus berserah sama Tuhan, harus bergantung sama Tuhan ya. Ya karena kan at least gue tahu bokap lu selain orang yang jago di karir, your father is pastor, right? Is evangelist. Yeah, he is. Evangelist. Not pastor, but more accurately, Evangelist. he is preacher. Preacher sih, lebih cepat. Preacher itu evangelist kan ibaratnya kalau kita sebut kan. Evangelist. Iya. Dan gue tahu bokap lo orangnya sungguh-sungguh banget dalam Tuhan. Iya nggak? Trust me. Apalagi your mother itu udah kayak tiang doa di keluarganya. Lebih lagi. Iya. At least kita lihat ya Benar, anak-anaknya tiga-tiganya. I think I believe ya you will success ya. Because your parents lah bro. have a fear of God gitu loh. Tuh. Kegiatan. Ya intinya gitu ya guys ya. Pertama takut akan Tuhan, dua pasangan hidup, yang tiga kegigihan. Even kita gigih pun, tapi kalau pasangan hidup kita boros dan sebagainya gitu kan. Ya nggak bakal. Trust me, itu semua akan habis gitu loh. Ya nggak sih? Thank you bro. Oke bro. Yuk.